Shalom saudara yang kasih Tuhan, bersyukur kita boleh bertemu kembali. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 18 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dan saya memberikan tema Tuhan menara yang kuat. Demikian firman Tuhan berbunyi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saudara-saudara, menara dibangun untuk sebuah keamanan bagi lingkungan di mana menara itu ada. Menara juga dibangun untuk menjadi sarana memantau jikalau dari kejauhan ada musuh yang akan datang menyerang atau bermaksud yang jahat. Menara juga dibangun sebagai tempat berlindung bagi orang yang ada di dalam kompleks di mana menara itu berada. Dengan demikian, orang-orang akan menaruh sebuah harapan kepada menara yang dibangunnya itu. Saudaraku, hari ini apa yang menjadi menara dalam hidupmu? Apakah itu kekayaan? Apakah itu jabatan? Apakah itu kekuatan dalam hidup kita? Sehingga itu menjadi sebuah patokan dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya itu adalah semua adalah fana dan tidak bisa menjadi menara yang kokoh dalam hidup kita. Amsal mengajarkan kepada kita, menara kita yang sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah menara yang sesungguhnya yang memberikan jaminan, kekuatan di dalam hidup kita. Waktu kita berlari kepada menara yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan melihat bagaimana itu akan menjadi sebuah pengharapan, keyakinan, jaminan bagi hidup kita. Karena yang pertama, menara yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus sebagai tempat bersandar yang kuat. Seorang yang berlari kepada menara yang sesungguhnya Yesus Kristus, maka dia akan mendapatkan tempat untuk bersandar yang kuat dan kokoh. Ada kesulitan, ada pergumulan, ada tantangan. Kita yakin bahwa menara yang kuat Yesus Kristus akan sungguh-sungguh menjadi sandaran yang kuat dan pasti bagi hidup kita. Kedua, tempat perlindungan yang aman. Waktu seseorang sungguh berlari kepada menara yang sesungguhnya, maka dia akan mendapatkan tempat perlindungan yang aman. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pegangan kita. Di dunia ini tidak ada hal yang bisa menjamin kita selalu aman. Tapi biarlah sebagai orang yang percaya, kita berlari kepada menara yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dialah tempat perlindungan yang aman dan pasti bagi hidup kita. Jangan berlari kepada apa yang ada di dunia. Jangan berlari kepada apa yang kita miliki dalam hidup kita, karena semuanya itu fana. Berlarilah kepada menara yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, tempat untuk mendapat pemeliharaannya. Dalam hidup ini, waktu kita berlari kepada menara yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapat pemeliharaannya yang sungguh ajaib dan pasti dalam hidup kita. Yesus berjanji selalu akan memelihara setiap kita. Dan dia selalu akan menuntun kita untuk melewati berbagai kesulitan, pergumulan, dan tantangan dalam hidup kita. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sebuah jaminan dari Kristus kepada kita, bahwa dia akan memelihara kita. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Karena Tuhan pasti akan memelihara, menuntun kita.
Yesus juga berjanji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, jadikan Yesus Kristus sebagai menara yang kuat dan pasti di dalam seumur hidupmu. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami dalam seumur hidup kami menjadikan Yesus Kristus sebagai menara yang sesungguhnya dalam hidup kami. Maka hidup kami akan berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.